Yo, what's up guys? Welcome back to Fahri Channel. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya. Yang ini, Anda kepo, Anda pengen tahu urusan orang. Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe dari kalian. Dukungan kalian membuat saya makin semangat untuk bikin konten-konten menarik lainnya. Pembahasan kita pada kali ini itu didasarkan pada DM yang masuk ke Instagram ke @fahri_setia. Jadi ada yang nanya begini, "Bang, gue mau nanya, jadi ceritanya ada kucing kampung masuk komplek gue. Karena kasihan gue kasih makan, lama-lama banyak kucing nyari makan di rumah gue. Tetangga lain juga gitu, suka ngasih makan. Tahu-tahu ada salah satu tetangga ngomel gara-gara tuh kucing kampung pup di halaman rumahnya. Ngomel-ngomel ke gua, padahal tuh kucing kampung ya bukan kucing gua. Secara hukum gimana sih bang?" Ini emang permasalahan yang sering terjadi khususnya di perumahan-perumahan nih. Kalau di tenda tidak mungkin dong. Masa Anda bawa kucing ke tenda? Bisa sih bawa Indomie ya sama telur. Banyak tetangga yang marah kalau misalkan ada kucing pup di halaman rumahnya. Masalahnya yang pup itu kucing tetangga. Nah ini yang pup itu kucing kampung yang suka dikasih makan sama tetangga. Jika terjadi hal tersebut, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah tetangganya atau Pak RT atau seorang bapak? Karena seorang bapak kan pasti bertanggung jawab dong. Penasaran kan gimana jawabannya? Ini dia penjelasannya. Pertama, kita jabarkan dulu kasus posisinya ya. Jadi ada kucing liar datang ke komplek Anda kasih makan. Lama-kelamaan banyak kucing datang juga, Anda kasih makan juga. Tapi ternyata nggak cuma Anda aja yang ngasih makan, tetangga Anda juga. Tetangga lain mengira itu kucing Anda. Suatu saat kucing itu pup di halaman rumah tetangga Anda, yang sangat merugikan tetangga Anda. Tetangga Anda pun jadi murka. Begini penjelasannya. Ketentuan mengenai kewajiban atau tanggung jawab pemilik hewan peliharaan jika hewan yang dipelihara merugikan orang lain secara pidana diatur dalam pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300. 1. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. 2. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. 3. Barang siapa tidak sengaja secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian. 4. Barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. Kalau dilihat pada ketentuan pasal 490 KUHP tersebut, perbuatan yang dihukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal terjadinya serangan yang dilakukan oleh hewan karena salahnya seseorang, selain perbuatan tidak melaporkan hewan buas yang dipeliharanya. Di KUHP tidak memuat ketentuan pidana bagi pemilik hewan yang merugikan orang lain dengan kotorannya. Hanya diatur kalau hewan itu menyerang orang lain. Tapi secara perdata, pihak yang dirugikan dengan kotoran hewan tersebut dapat menggugat pemilik hewan untuk tanggung jawab. Hal ini diatur dalam pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemilik binatang atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan atas dasar PMH, perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Tapi masalahnya, pasal 1368 itu ditujukan kepada pemilik hewan atau orang yang menggunakan hewan tersebut. Menurut KBBI, pemilik artinya yang memiliki. Nah, artinya hewan tersebut dibuktikan dengan bukti kepemilikan tertentu yang dimiliki si pemilik terhadap hewan yang dimilikinya. Biasanya kalau punya kucing kan suka di-announce ya, digendong-gendong,
terus dibawa keliling komplek, terus dikasih tahu, kucingnya ya bu, iya ini kucing saya, namanya siapa. Misalnya kalau burung biasanya itu ada sertifikatnya, kalau anjing atau kucing biasanya tuh ada kalungnya, kalau larutan biasanya ada badaknya. Atau pihak yang memakai hewan tersebut artinya hewan liar, tetapi digunakan atau diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Misalnya anjing liar dikasih makan, terus diperintahkan untuk masuk ke pekarangan rumah tetangga untuk merusak pekarangannya. Atau mungkin bisa juga diperintahkan buat masuk ke rumahnya, ngambil handphone, terus ngebajak Instagramnya. Nah, masalahnya ini tuh kucing liar, bukan kucing milik orang yang ngasih makan itu. Terus lagi, kalau menurut penjelasan yang nanya, kucing liar ini nggak cuma dikasih makan sama dia, tapi tetangga-tetangganya juga ada yang ikut ngasih makan. Dan dia tidak diperintahkan secara eksplisit untuk pup di rumah tetangganya itu kan. Jadi ini tuh kucing liar ya, kucing pembohong, liar. Jadi masalah kepemilikan hewan ini pasti akan menjadi hal yang sangat menarik untuk dibuktikan nih guys, sebelum gugatan diajukan atau ketika gugatan sudah diajukan dan dalam proses pembuktian lah. Karena kalau ternyata salah, yang digugat itu bukan pemilik dari hewan yang melakukan hal tersebut, yang pup di rumah tetangga itu, maka gugatannya itu berpotensi untuk error in persona. Gugatan diajukan kepada subjek yang salah, tapi mencintai kamu tuh tidak pernah salah kok. Tapi silahkan aja sih diajukan, karena pengadilan juga tidak berwenang untuk membatas-batasi orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, karena nanti yang menentukan iya atau tidak, bisa atau tidak itu hakim, Irfan Hakim, bukan kamu. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan kamu, menurut hukum itu ada dua. Yang pertama secara pidana, yang kedua secara perdata. Yang pertama secara pidana itu mungkin jika memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 490 KUHP. Yang kedua secara perdata mungkin juga jika memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi sekarang kalau ada kucing pup di halaman tetangga sudah bisa diselesaikan ya, sudah tahu ya hukum-hukumnya apa. Tapi karena saya cinta damai dan cinta wanita juga dong, jadi saya selalu memberikan solusi damai. Ya tahu sama tahu aja lah, kalau memang kompleknya ada kucing, kan kita kan nggak bisa menahan kucing masuk. Dan kalau kucing liar juga kan bingung gitu, diomongin baik-baik, minta maaf, atau kalau mediasi lebih lanjut panggil Pak RT, panggil Pak RW, mungkin juga bisa panggil tukang listrik. Siapa tahu kucingnya gigitin kabel. Ya, itu dia tadi penjelasan mengenai tanggung jawab hukum terhadap kucing liar yang pup sembarangan di halaman rumah tetangga. Ini kasusnya pup ya. Bisa juga kucing liar itu melakukan tindakan lain, misalkan kayak ngacak-ngacak pekarangan, atau biasanya garuk-garuk kursi gitu, terus saking seringnya kursinya sampai patah, kan kita nggak tahu ya. Misalkan kursinya itu rapuh kayak hati saya, perdamaian itu selalu diutamakan. Ya, terima kasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang setuju atau tidak setuju dengan penjelasan gue barusan, boleh silahkan tinggalkan di komen, karena gue nggak bilang semuanya benar ya, diskusikan boleh-boleh aja ya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, boleh tulis juga di komen, atau bisa juga DM ke Instagram @fahri_setia. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini untuk mendukung konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.